Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Aspeknya adalah kerajinan dengan materi kerajinan bahan lunak alam. Pada pertemuan pertama telah dibahas mengenai jenis dan karakteristik bahan lunak alam. Sedangkan pada pertemuan kedua kali ini adalah alat, teknik, dan tahapan pembuatan kerajinan dari bahan lunak alam, yaitu berasal dari tanah liat, getah nyatu, floor clay, dan kulit dari hewan. Sebelum pembelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Pernahkah kalian melihat pembuatan kerajinan tanah liat dengan menggunakan alat putar? Nah, berikut adalah contoh salah satu teknik pembuatan kerajinan bahan lunak alam tanah liat yang dibuat dengan teknik putar. Terlihat sangat menarik, bukan? Ya, walaupun tangan menjadi kotor, tetapi memiliki tantangan tersendiri dalam membuatnya. Memang terlihat mudah, padahal ketika kita mencoba belum tentu seperti apa yang kita lihat di video ini, karena membutuhkan keterampilan khusus dan pengalaman. Tetapi jangan berkecil hati, jika terus berlatih maka tangan pun akan terbiasa untuk membuatnya. Di samping itu, dalam pembuatan kerajinan bahan lunak alam dapat menggunakan metode yang lain yang lebih mudah. Sebelum menggunakan alat, alangkah baiknya kamu mengetahui bahan apa saja sebagai kerajinan bahan lunak, baik bahan utama maupun bahan tambahan, tergantung dari jenis produk kerajinan yang akan dibuat. Di antaranya adalah pertama, tanah liat yang memiliki beberapa warna yang sudah diolah terlebih dahulu. Kedua, air untuk membantu proses pembuatan kerajinan dari tanah liat. Kemudian ketiga, kulit yang sudah diproses. Keempat adalah pola dalam pembuatan kerajinan kulit seperti wayang kulit. Kelima, cat air bisa digunakan untuk dalam pembuatan kerajinan tanah liat. Dan keenam adalah benang untuk menjahit pada kerajinan kulit. Dan berikutnya ketujuh, maizena, kedelapan, lem kayu, kesembilan, baby oil, ke-10, cuka, dan 11 pewarna adalah bahan yang digunakan untuk membuat adonan floor clay. Nah, yang 12 adalah hasil floor clay yang sudah diolah. Ada juga yang sudah dijual dengan cara instan. Dan ke-13 adalah getah nyatu. Itulah bahan yang digunakan secara umum dalam pembuatan kerajinan bahan lunak. Nah, berikutnya adalah alat yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan kerajinan bahan lunak tanah liat. Yang pertama adalah alat putar tangan, di mana menggerakkannya dengan menggunakan tangan. Kemudian kedua, alat putar kaki. Sebenarnya sama, di mana alat ini digerakkan dengan menggunakan kaki. Ketiga, tungku pembakaran. Setelah produk olahan tanah liat telah jadi, dijemur lalu dibakar dengan tujuan untuk menguatkan produk. Keempat, rol kayu untuk menggiling tanah liat membentuk lempengan. Kelima, spons untuk menghaluskan produk kerajinan tanah liat agar lebih halus. Keenam, butsir. Nah, busir ini adalah untuk mengikir produk kerajinan tanah liat yang masih agak lembab atau basah. Nah,
Untuk busir terdapat beberapa jenis ukuran tergantung dari guratan yang akan kita gunakan dalam pembuatan kerajinan dari tanah liat. Ketujuh adalah senar sebagai alat pemotong tanah liat. Berikutnya adalah alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari getah nyatu. Di antaranya adalah gunting untuk memotong getah nyatu yang sudah dimasak dan digiling. Kedua, sendok untuk mengambil getah nyatu yang telah dimasak. Ketiga, botol untuk menggiling getah nyatu yang telah dimasak atau dapat juga menggunakan roll kayu. Keempat, kuas untuk mengecat memberi warna pada produk. Kelima adalah papan sebagai alas atau wadah untuk getah nyatu yang akan digiling. Sedangkan nomor 6 dengan ketujuh adalah kompor dan panci yang digunakan untuk memasak getah nyatu. Dan ketika memasak getah nyatu jangan terlalu lama karena akan mengeras. Berikutnya adalah kulit. Penggunaan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari kulit ada berbagai macam, diantaranya adalah untuk mengukir dan memahat dengan berbagai macam jenis bentuk. Nah, selanjutnya adalah teknik pembuatan kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama adalah apa ini? Ya, memutar, di mana menggunakan mesin. Sangat menarik sekali. Kemudian kedua adalah dengan teknik memilin, yaitu dengan dipilin pemanjang lalu dibentuk atau disusun melingkar. Kemudian ketiga adalah menggiling atau membentuk lempengan. Setelah lempengan jadi, kemudian bisa dicetak atau dibentuk dalam beberapa jenis bentukan. Kemudian lanjutnya adalah keempat, menekan atau memijat dengan cara ditekan tanah liat sampai terbentuk produk yang diinginkan. Dan kelima adalah menuang ke dalam cetakan. Jenis cetakan disesuaikan dengan produk yang akan dibuat. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah menekan, yaitu menekan di atas cetakan tanah liat. Nah, itu adalah jenis teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tanah liat. Nah, berikutnya adalah teknik pembuatan kerajinan bahan lunak alam dari getah nyatu. Pertama adalah getah nyatu dimasak dahulu agar menjadi lunak, dan jika masih hangat digiling sehingga berbentuk lempengan. Setelah itu dibentuk atau dicetak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga adalah floor clay. Setelah adonan dicampur sampai kalis atau menyatu, maka diberi pewarnaan dan dibentuk atau digiling sesuai dengan produk yang akan diolah. Di sini tekniknya adalah menggiling, membentuk, dan menekan. Dan berikutnya keempat adalah kulit. Setelah kulit disamak atau dibersihkan dari bagian luar, kemudian dijemur sampai kering dan dipotong sesuai bentuk yang akan dibuat, sesuai dengan bentuk yang sudah dirancang. Kemudian dicetak dengan pola dan ditempelkan polanya, lalu dikikir menurut jenis pola. Untuk pembuatan wayang kulit dan produk lainnya dicetak pola lalu dijahit, bisa dengan jahit tangan atau mesin jahit. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan kerajinan floor clay. Tahapannya adalah pertama, perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan yang ingin didapatkan. Setelah mengidentifikasi, ketika mendapatkan ide, kemudian langsung ditulis apa yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan.
Selanjutnya, setelah mengidentifikasi adalah persiapan sesuai dengan rancangan yang sudah ditulis. Apa saja yang dibutuhkan, maka disiapkan. Misalnya di sini adalah bahannya maizena, kemudian lem kayu, baby oil untuk menghaluskan, kemudian asam cuka untuk mengawetkan, dan pewarna dicampur jadi satu. Nah, alatnya apa? Alat yang digunakan adalah wadah, baskom, atau mangkok, kemudian adalah spatula untuk alat bantu mengaduk, kemudian sendok, plastik dan kertas untuk sebagai pengemasan. Dan berikutnya adalah pelaksanaan, yaitu mencampurkan semua bahan menjadi satu. Nah, setelah kalis, kemudian menjadi adonan sampai dengan kalis. Setelah kalis dapat dibentuk sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. Nah, setelah jadi, produk apa yang harus dilakukan? Ya, pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk menambah daya tarik dan mengawetkan atau melindungi produk dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini adalah contohnya, yaitu menggunakan plastik yang tertutup dan dapat juga menggunakan plastik tersendiri. Contoh tahapan berikutnya adalah pembuatan kerajinan tanah liat. Apa yang dilakukan? Ya, pertama adalah perencanaan. Identifikasi kebutuhan yang kita hadapi. Apakah bahannya ada di sekitar kita atau alatnya apakah kita memiliki? Nah, itulah hasil identifikasi. Nah, berikutnya adalah setelah mendapatkan ide, merancang persiapannya dalam bentuk tulisan. Nah, setelah selesai rancangan, kemudian lalu persiapkan bahan dan alat. Di antaranya adalah tanah liat, air, cat warna, kuas, dan alat putar. Jangan lupa alat-alat lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan yang sudah diterapkan. Misalnya spons, senar sebagai alat bantu. Dan berikutnya adalah pelaksanaan. Apa yang dilakukan? Nah, di sini contohnya pelaksanaan adalah dengan memilin, yaitu tanah liat yang sudah dihaluskan, dipilin. Setelah dipilin, kemudian dibentuk sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. Dan berikutnya adalah merapikan, yaitu menggunakan spons atau menggunakan air. Setelah produk jadi, dijemur, yaitu menjemurnya jangan langsung di bawah sinar matahari, tetapi tidak langsung kena matahari. Tujuannya adalah agar tidak mudah retak. Proses penjemuran beberapa hari setelah dijemur agar menguatkan dari produk, yaitu dibakar. Tujuannya adalah agar lebih kuat hasil produknya, dan baru kemudian dicat. Setelah dicat dan jadi, kemudian dikemas agar tidak mudah rusak atau melindungi dari produk tanah liat. Bisa juga dengan dibungkus plastik jika ingin diberi kepada orang lain sehingga tampilannya lebih menarik. Nah, bagaimana materi dari alat, teknik, dan tahapan dalam pembuatan kerajinan dari tanah liat? Sangat mudah bukan? Sesuaikan dengan potensi wilayah atau kondisi lingkungan setempat. Nah, untuk refleksi atau penyegaran, maka diberikan penugasan, di mana penugasannya adalah pertama, sebutkan 4 teknik pembuatan produk kerajinan dari tanah liat. Kedua, sebutkan 2 teknik pembuatan kerajinan kulit hewan. Ketiga, jelaskan tahapan pembuatan salah satu kerajinan bahan lunak alam. Dan keempat, jelaskan 2 fungsi kemasan untuk kerajinan dari bahan lunak alam. Nah, untuk materi pertemuan kedua, kerajinan bahan lunak alam, cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dan dicerna dan dapat dilakukan
dalam pembuatan praktik. Semoga dalam proses pembelajaran BDR kalian tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.